Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal, iman, petunjuk, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita membahas salah satu perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam, yaitu minum minuman keras atau khamar. Apa itu khamar? Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dalam bentuk cair, padat, modern maupun tradisional. Ini mencakup alkohol, narkoba, dan segala zat yang menghilangkan akal. Dalil-dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya mereka terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi kedua dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat duniawi dari minuman keras, dosanya jauh lebih besar. Surat Al-Maidah ayat 90-91 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat, maka tidak kamu mau berhenti. Ayat ini sangat tegas, khamar adalah perbuatan keji dan harus dijauhi. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, khamar adalah induk segala keburukan atau ummul khaba'its. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Karena orang-orang yang mabuk bisa melakukan dosa besar lainnya seperti zina, mencuri, bahkan membunuh. Maka Islam sangat keras dalam melarangan ini. Islam sangat menghargai akal dan kesadaran manusia. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, memilih jalan yang benar, serta membangun peradaban yang beradab dan bermoral. Namun, khamar merusak akal. Orang yang mabuk akan kehilangan akal sehatnya, tidak lagi memiliki kendali atas dirinya, dan bisa melakukan berbagai perbuatan yang tidak disadari. Dampak buruk dari khamar tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang minumnya saja. Dampaknya merambat ke keluarga, masyarakat, bahkan bangsa secara keseluruhan. Khamar bisa menjadi akar dari berbagai bentuk kejahatan. Orang yang mabuk bisa kehilangan kendali, melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, bahkan membahayakan nyawa orang lain. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, atau tindakan kriminal lainnya yang dipicu oleh konsumsi khamar. Bukan hanya itu, khamar juga membawa dampak negatif. Terhadap kesehatan fisik dan mental. Alkohol misalnya dapat merusak organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Efek jangka panjangnya dapat menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian. Begitu pula dengan narkoba
yang dapat menyebabkan kecanduan dan kerusakan otak dan hilangnya produktivitas. Islam juga menekankan bahwa rezeki yang halal adalah berkah dan rezeki yang haram membawa kehancuran. Memperoleh rezeki dari khamar, baik itu menjadi menjual, memproduksi maupun mendistribusikan, adalah perbuatan yang dilarang keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat khamar yang meminum dan orang-orang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa Islam melarang khamar dari segala sisi, bukan hanya meminumnya saja yang dilarang, tetapi semua aktivitas yang berhubungan dengan khamar juga diharamkan. Mengapa demikian? Karena setiap tindakan yang terkait dengan khamar akan memberikan kontribusi terhadap penyebaran dan pengaruh buruk khamar itu sendiri. Marilah kita renungkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya dengan melarang hal-hal yang bisa merusak akal dan moral kita. Allah menginginkan kita hidup dalam keadaan sadar, sehat, dan bermanfaat. Allah melarang sesuatu bukan hanya untuk menyulitkan, tetapi dengan kebaikan kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya. Tetapi dosa dan keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Memang mungkin ada orang yang merasakan manfaat duniawi dari khamar, tetapi dosa dan mudaratnya jauh lebih besar. Islam selalu mengedepankan prinsip untuk menghindari segala yang merugikan lebih banyak daripada manfaatnya. Hadirin rahimakumullah, menjauhi khamar bukan hanya berarti menghindari minuman keras atau narkoba semata, tetapi juga segala perbuatan yang bisa menyeret kita ke dalamnya. Kita harus waspada terhadap pergaulan, lingkungan, dan gaya hidup yang bisa membuat kita terjerumus dalam kebiasaan yang merusak. Terlebih lagi sebagai orang tua atau anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi generasi muda dari bahaya khamar. Pendidikan sejak dini sangat penting agar anak-anak kita tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan dan terhindar dari kebiasaan buruk. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari bahaya khamar. Mari kita perkuatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi segala bentuk perbuatan yang merusak keimanan dan kehormatan kita sebagai umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khamar dan judi lah manusia kehilangan kesadaran dan pengendalian dirinya. Oleh karena itu, mabuk dan judi orang hilang kesopanan, mengumbar aib, menyakiti orang, hingga meninggalkan waktu sholat. Karena khamar dan judilah rusak hubungan dengan manusia sekaligus dengan Allah. Demikian Allah juga menurunkan perintah berkaitan khamar dan judi. Inilah secara berangsur-angsur, tidak sekaligus tutup, mati menjadi haram. Karena persyaratan bertahap itu, orang
lebih menjadi mudah menerima larangan, walaupun itu awalnya adalah sebuah kebiasaan yang lumrah. Sekian pidato singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Yang sempurna datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.